Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, muatan IPS. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar peta negara Indonesia. Nah, kondisi geografis Indonesia itu beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, apa arti dari kegiatan ekonomi? Mungkin ada yang tahu? Ya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja jenis kegiatan ekonomi masyarakat? Ya, yang pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan yang terakhir ada pelayanan jasa. Ini adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Nah, dalam pertanian dan perkebunan, kita bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya ada padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Itu adalah contoh dari pertanian dan perkebunan. Nah, kemudian untuk peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun skala besar. Nah, untuk contoh peternakan hewan besar, diantaranya ada sapi, kemudian yang peternakan hewan kecil, ada kambing, kemudian yang peternakan unggas, ada itik, ayam. Nah, selanjutnya perikanan. Pembudidayaan ikan bisa dari ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, untuk budidaya ikan air tawar diantaranya ada nila, kemudian lele. Nah, itu adalah. Kemudian ada juga budidaya ikan air laut. Ada tambak udang dan sebagainya. Itu adalah perikanan. Selanjutnya pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contoh barang tambang ada batu bara, emas, perak, nikel, dan juga minyak bumi. Itu adalah pertambangan. Nah, selanjutnya yaitu kehutanan. Untuk meningkatkan hasil hutan, itu bisa dengan menanam berbagai tumbuhan kayu, seperti jati, mahoni. Nah, tentu kita harus menjaga kelestarian hutan itu. Namun sekarang banyak hutan yang kondisinya seperti ini. Banyak yang tebangi sehingga menjadi gundul. Kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Agar apa? Hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan maka akan kembali menjadi melimpah. Nah, selanjutnya perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Nah, selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Nah, di sini ada
pabrik sepatu, kemudian pabrik tekstil, kemudian ada pabrik kertas. Nah, itu adalah contoh kegiatan perindustrian. Selanjutnya, pelayanan jasa. Nah, untuk pelayanan jasa itu melayani masyarakat. Itu berarti berupa bentuk layanan terhadap konsumen. Nah, apa saja contoh pelayanan jasa? Di antaranya ada guru, dokter, kemudian arsitek. Itu adalah contoh pelayanan jasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kalian amati gambar berikut. Nah, pernahkah kalian pergi berwisata bersama keluargamu? Tentunya pernah ya. Nah, salah satu kegiatan ekonomi masyarakat adalah pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk bidang pelayanan jasa. Jadi, nah, kalau kalian amati di situ banyak sekali contoh wisata yang ada di Indonesia. Pariwisata di Indonesia saat ini berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung oleh panorama alam, didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang sangat elok. Jadi di situ banyak sekali contoh-contoh tempat wisata yang ada di Indonesia. Ada pantai, kemudian ada candi dan sebagainya. Nah, selanjutnya usaha di bidang jasa pariwisata. Usaha bidang jasa pariwisata yang pertama, pengelola jasa penginapan. Kemudian usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Kemudian penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Kemudian ada juga jasa transportasi dan juga ada penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Nah, yang pertama, pengelola jasa penginapan. Jadi di sini biasanya ada penginapan. Jadi ketika ada orang dari luar negeri atau luar daerah yang pengen menginap, biasanya ada jasa penginapan. Kemudian ada penjualan cenderamata. Nah, ini ada yang berupa hiasan, kemudian ada yang berupa tas, dan sebagainya. Ini adalah contoh penjualan cenderamata. Ada juga yang berupa sepatu, mungkin ada juga yang berupa pernak-pernik yang kecil. Kemudian ada juga jasa pemandu wisata atau tour guide. Nah, untuk jasa pemandu wisata atau tour guide itu biasanya menjelaskan tentang wisata yang di daerah itu. Jadi menunjukkan baik itu untuk wisatawan yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Jadi di situ ada pemandu wisatanya, biasanya untuk mengarahkan tentang wisata yang ada di situ, menjelaskan tentang wisata yang ada di situ. Kemudian ada jasa transportasi. Nah, di tempat wisata biasanya juga menyediakan jasa transportasi wisata. Di situ ada contohnya bis tingkat. Nah, di situ digunakan untuk melihat wisata di daerah itu. Kemudian ada penjual makanan dan minuman. Nah, untuk penjual makanan dan minuman, ada yang makanan tradisional di daerah itu, ada juga makanan-makanan yang lain yang dijajakan di tempat-tempat wisata. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.